Hingga gelang yang mewakili wilayah Sangsa Gesek Buku muncul di tangan pemuda itu. Barulah orang-orang percaya bahwa pemuda yang selama ini diremehkan ini benar-benar keturunan keluarga Wang dari wilayah Sangsa Gesek Buku. Ternyata, 3 bulan yang lalu, pemuda itu pergi mencari istrinya. Namun sayangnya, dia salah mengenali orang dan malah menempelkan tangannya pada seorang wanita cantik. Wanita itu menamparnya dengan keras dan memarahinya sebagai seorang pengintip. Namun, meskipun pemuda itu berusaha menjelaskan, para wanita cantik tidak percaya. Dan mereka membuat pemuda itu mengenakan papan bertuliskan, peleceh. Di masa dinasti Tang, ia dicemooh banyak orang. Seorang wanita cantik berpakaian hitam yang menuntun seorang nenek tua yang bertongkat datang dan menghentikan tindakan itu. Aku, San, terlambat. Mohon maaf, Tuan Muda Jenderal. Zhang Wei, bangun. Hanya karena pemuda itu adalah putra Qin Chuan, orang terkaya di grup Yundu. Orang kaya itu sekarang sakit keras. Sangat membutuhkan pemuda itu untuk kembali memimpin. Jadi maksudmu aku benar-benar anak haramnya? Ya. Jangan bilang kau masih akan mengatakan bahwa dia memiliki warisan besar yang menungguku untuk diwarisi? Pemuda congking kembali. Keesokan harinya pemuda itu pergi ke kantor untuk menemui istrinya. Namun, dia dihentikan oleh satpam di luar pintu. Karena satpam tidak percaya bahwa Nona Wang, seorang artis, adalah istri dari pemuda miskin ini. Saat itu, istri pemuda dan manajernya keluar. Pemuda itu segera memanggil istrinya dan berkata bahwa hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Dia datang untuk menjemputnya pulang dan memasak bersama. Namun, istri itu dengan wajah jijik menyuruh pemuda itu untuk tidak datang mencarinya di perusahaan lagi. Dia tidak mampu kehilangan muka. Manajer yang berperilaku feminin juga berbicara sinis, mengatakan pemuda itu seperti kata ingin memakan daging angsa. Saat itu, putra orang kaya, Zhao Gongzi, datang. Merangkul istri pemuda itu dengan mesra, mengatakan telah memesan suite presidensial untuk malam itu. Sama sekali mengabaikan keberadaan pemuda itu. Seperti itulah, putra orang kaya itu membawa istri pemuda itu melakukan hal-hal yang memalukan. Keesokan harinya, wanita berpakaian hitam bawahan ahli bedah itu kembali menemui pemuda itu. Penembak jitu sedang membidik pemuda itu. Segera akan terkena tembakan. Pemuda itu dengan cepat menangkap peluru di tangannya. Wanita berpakaian hitam mengatakan bahwa waktu kakek tidak lama lagi. Memohon pemuda itu turun tangan untuk memimpin dan membalas dendam keluarga Wang di masa lalu. Pemuda itu mengatakan bahwa kemampuannya terbatas dan tidak ingin terlibat. Namun di sisi lain, ibu pemuda itu dimarahi karena tidak sengaja memecahkan vas bunga oleh bibinya sendiri. Pemuda itu baru saja sampai di rumah dan melihat kejadian itu. Ia marah kepada bibinya karena telah menghina ibunya hanya karena vas imitasi. Tetapi bibinya mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Tuan Zhao. Tidak mungkin itu palsu. Saat itu, Mayu yang ada di dekatnya menyuruh bibinya untuk tidak marah. Tunggu Nona Wang menikah dengan Tuan Zhao. Apapun bisa didapat. Saat itu, pemuda itu dengan marah mengatakan bahwa dirinya dan Wang Yuan adalah pasangan yang sah dengan bukti. Jika bukan karena bantuannya dulu, dia tidak akan bisa menjadi bintang. Bibi dengan marah memberi satu tamparan pada pemuda itu dan ibunya. Dan mengejek, tidak tahu hidup, tidak tahu salah. Hahaha, saya hampir lupa. Anak sial ini bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya, kan? Pukul ini saya beri padamu atas nama ayahnya. Jaga baik-baik anakmu. Jangan paksa saya menggunakan cara lain untuk memaksa kalian tanda tangan. Untuk meminta saya bercerai, itu bukan keputusan kalian. Biarkan Wang Yuner yang mengatakannya langsung pada saya. Keesokan harinya, pemuda dan ibunya ditempatkan di Hotel Qin oleh wanita berpakaian hitam. Kalian istirahatlah sebentar di sini. Saya akan memberitahu Qin Lao. Namun, mereka kembali bertemu dengan 3 samurai yang membuat pemuda itu jijik. Wanita murahan itu dengan pura-pura baik hati mengeluarkan 50 juta. Katanya itu untuk kompensasi untuk pemuda itu. Ambil uang ini dan pergi bersama Tante Wang meninggalkan Yongdu. Pindahlah ke kota lain dan hidup dengan baik. Dulu kau ditemukan oleh ibuku. Ibuku memohon kepada bibiku agar mau menerimamu. Aku dan ibuku selama ini sudah melakukan banyak hal untukmu. Hanya 5.000 yuan ini yang bisa membayar semua itu. Jika kau merasa kurang, aku juga bisa memberikanmu uang nafkah setiap bulan. Katakan, berapa yang kau mau? Anak orang kaya pamer pada istri pemuda. Yao berkata bahwa ayahnya membelikan mereka villa sebagai hadiah pernikahan. Di sebelahnya, manajer yang berlagak lembut juga duduk dengan manja. Dengan penampilannya seperti itu, editor benar-benar ingin memukulnya. Anak muda itu disuruh istrinya untuk segera pergi dan menunjukkan giginya. Jangan memalukan diri di sini. Aku yang memalukan diri. Wang Yuer. Hanya karena aku bukan anak keluarga terpandang. Hanya karena aku tidak mampu membelikanmu rumah mewah. Tidak punya kedudukan sosial. Qin Shui, kau masih belum mengerti perbedaan di antara kita. Sekarang aku keluar naik mobil mewah. Bukan sepeda motor bututmu.
Yang kukunjungi adalah tempat-tempat kelas atas. Bukan warung makan 15 yuan dengan 3 lauk dan 2 sayur. Aku hanya menggunakan barang-barang mewah. Bukan barang murah yang kau beli online dengan harga miring. Aku sudah cukup menjalani hidup seperti itu. Tolong lepaskan aku. Jadi kau sudah memikirkan semua ini? Kau menginginkan semua ini? Seharusnya kau bilang dari awal, aku akan memberikan semuanya padamu. Ini adalah hal yang paling penting bagi saya. Saya bisa memberikannya kepadamu sekarang. Saya tidak membutuhkannya. Apakah kamu masih belum mengerti? Kita sudah bercerai. Dan saya tidak akan pernah kembali lagi. Ini adalah anak konglomerat yang merapikan baju pemuda itu. Dan memberitahu bahwa akan ada pesta, serigala lapar, 3 hari lagi. Ini juga hari pertunangan dia dengan istri pemuda itu. Sangat senang kamu bisa datang. Tapi ada satu syarat. Gantilah pakaianmu dengan yang lebih bagus. Nanti aku tidak bisa jamin apakah petugas keamanan di pintu akan menghentikanmu. Aku juga tidak bisa jamin apakah mereka akan menggunakan tongkat listrik untuk mematahkan kakimu. Oh, aku tidak suka topi itu. Tapi uang, pasti harus dibawa, kan? Kalau tidak, kau benar-benar akan kehilangan segalanya. Sungguh menyedihkan. Wang Yuan. Jangan menyesali apa yang terjadi hari ini. Segera tiba hari dimulainya pesta. Kepala keluarga Su dari Undu, Su Yuhe tiba. Kepala keluarga Li dari Undu, Li Mochou tiba. Pangeran Pingnan dari Istana Duan di Kyoto, Duan Yu tiba. Tang Men dari Nandu, 1000 tangan Asura, Tang Xin yang datang. Halo, permisi, apakah Anda? Qin Shui, apakah Anda membawa kantong di pinggang? Sanlan juga tidak memberitahuku. Tidak ada kantong di pinggang. Kalau begitu, tolong segera keluar. Tolong panggilkan Qin Lao Lao. Biarkan dia datang menjemputku saja. Aku bahkan memanggil Qin Nenek. Aku rasa aku baru saja memanggil Satpam. Kau masih bisa pergi sekarang? Tunggu sebentar, nanti aku suruh kau keluar merangkak. Apa kau bicara begitu? Sekarang juga minta maaf padaku. Aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, nanti saya suruh kamu merangkak. Kamu tidak akan bisa keluar. Kamu? Ya, saya. Tuan Zhao tertinggal, sudah terbukti. Tidak menyangka, hati kamu ternyata cukup kuat juga. Kamu benar-benar berani datang. Ding Er, kamu ini benar-benar tebal muka sebagai mantan suami. Sudahlah, toh kamu sudah datang. Saya akan bawa kamu untuk melihat sesuatu. Lagi pula orang seperti kamu mungkin hanya punya kesempatan ini seumur hidup. Pakaianmu lumayan bagus juga ya. Cocok dengan topi hijau yang kuberikan padamu. Hehe, bicara jangan sembarangan, hormatilah. Kalau tidak, aku akan ubah pernikahanmu jadi pemakaman. Hormati aku. Kamu kira aku pelihara anjing, ya? Dengerin baik-baik. Jika tidak ada saya, pesta ini tidak akan berjalan sama sekali. Kamu masih belum cepat-cepat pergi. Segera pergi dari sini. Maafkan saya, Tuan. Segera keluarkan dia. Sayang, ayo kita masuk cepat. Jangan terlalu peduli dengan dia. Qin Shui, apakah kamu merasa ada gunanya terus-menerus mengganggu dan mengejar-ngejar aku seperti ini? Sungguh sialan. Dia pasti melihat banyak wartawan di luar sana. Mungkin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari sensasi. Mengambil keuntungan dari popularitas putri kita. PFFT, benar-benar tak tahu malu. Kamu dan kamu. Nanti aku akan tunjukkan padamu apa arti meremehkan orang lain. Tadi aku suruh kamu pergi, tapi kamu tidak mau, HM. Sekarang kamu tidak bisa pergi lagi. Aku suruh kamu merangkak keluar. Ayo, Satpam, rusak dia. Tuan Qin, ini apa-apaan? Tahu tidak dia siapa? Kamu tidak mau hidup, ya? Tuan muda, saya datang terlambat. Bagaimana dengan orang ini? Maaf. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Maaf. Gunakan keempat kaki kamu untuk merangkak keluar. Baiklah. Tamu yang begitu terhormat datang. Apakah mata kamu buta? Angkat kakimu. Dasar kurang ajar. Kenapa belum pergi? Satpam. Siapapun dibiarkan masuk. Kan sudah kukatakan sebelumnya. Tanpaku pesta ini tidak akan berjalan lancar. Haha. Kau membuatku hampir tertawa sampai mati. Resepsi hari ini.
adalah pesta perkenalan untuk acara Li Serigala Lapar. Dan juga pesta pertunangan kakak iparku dan Yun Er. Apa hubungannya denganmu? Oh, jadi begitu. Sepertinya kemampuanmu untuk mengandalkan wanita semakin hebat. Jaga mulutmu, bersihkan sedikit. Baiklah. Tidak perlu membalas perkataannya. Hari ini, keluarga Zhao akan segera mengumumkan kerjasama dengan grup Yun Chun. Hanya keluarga yang bekerja sama dengan keluarga Qin atau keluarga Yun yang bisa mendapatkan pengakuan sejati. Mendapatkan tiket masuk ke pertunjukan Serigala Lapar. Dan suami saudaraku adalah tuan muda Zhao dari keluarga Zhao. Dan juga, setelah hari ini berlalu, keluarga Wang kita juga akan naik kelas menjadi kalangan atas karena pernikahan abad ini. Kau berani memukulku? Sudah lama sekali aku menahanmu. Tamparan ini adalah hadiah dari tuan muda keluarga kami untukmu. Kau berani memukulku? Kau masih punya raja. Dan juga tuan muda Zhao ini. Semua tidak cukup pantas. Termasuk keluarga Zhao. Bagaimana? Keluarga Zhao pun tidak cukup pantas? Betul. Tidak cukup layak. Qin Shui, jangan membuat keributan. Keluarga Zhao bukan orang yang bisa kamu permainkan. Jika kamu terus seperti ini, aku juga tidak bisa melindungimu. Nona Wang, aku tidak perlu perlindunganmu. Sejak hari itu, hubungan kita sudah terputus. Dia telah menghina keluarga Zhao kami di depan umum hari ini. Hal ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Hari ini, saya mewakili keluarga Zhao untuk mendirikan monumen di sini. Tolong. Nona ini, saya selalu menghargai wanita dengan lembut. Jadi tolong berdirilah di sisi. Jika tidak, bisa berbahaya bagi Anda nanti. Masih berpose di belakang? Cepat sini. Suruh dia berlutut di depanku. Baiklah, Sheng Nan. Lakukan saja seperti yang mereka katakan. Suruh mereka berlutut. Hahaha. Kau melakukan apa? Tuan Yo, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian tidak tahu siapa saya. Lepaskan saya. Daun, saya tidak tahu. Dari mana kamu mengundang orang ini? Tapi segera lepaskan Tuan Zhao. Dia bukan orang yang bisa kamu permainkan. Hari ini, meskipun ayahnya, Zhao Tiancheng, datang. Saya juga tidak takut. Kau gila? Kau mau mati? Aku gila. Hari ini kau akan lihat siapa yang sebenarnya gila. Telepon Zhao Tiancheng. Suruh dia datang ke sini dalam waktu 3 menit. Kalau tidak, aku akan membuat keluarganya musnah. 3 menit. Tiba di tempat acara. Keluarga Zhao kalian sedang menghadapi malapetaka. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ada masalah di mana? Bukankah itu cuma anak miskin itu? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak mungkin. Kalian sejak awal sudah meremehkan orang lain. Menganggap diri kalian sebagai keturunan bangsawan yang tinggi derajatnya. Menganggap orang lain itu seperti semut, ya? Mengandalkan keadaan keluarga kalian yang kaya raya. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian apa itu lawan yang tak bisa kalian lawan. Datang ke tempat ini, keluarga Zhao kalian akan menghadapi bencana besar. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ada apa denganmu? Bukankah dia hanya anak miskin biasa? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak mungkin. Kalian sejak awal memang memandang rendah dia. Apa yang kukatakan? Satu kata pun tidak kalian dengarkan. Kau merasa dirimu sebagai anak keluarga bangsawan yang tinggi derajatnya? Kau merasa orang lain itu seperti semut, ya? Mengandalkan keadaan keluargamu yang kaya raya. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian apa artinya keberadaan yang tak mampu kalian lawan. Aku akan menunjukkan pada kalian apa artinya keberadaan yang tak mampu kalian lawan. Nak, keluarga Zhao diunduh bagaimanapun juga adalah keluarga bangsawan ternama. Perbuatanmu ini terlalu tidak menghargai aku. Menghargai. Mengapa aku harus menghargainya? Apakah dia pernah menghargaku? Lalu bagaimana dengan harga diri keluarga Li kita? Lalu bagaimana dengan harga diri keluarga Tang kita? Orang ini berulang kali mempermalukan. Aku terus bersabar. Yang ku dapat adalah provokasi berulang kali darinya. Kalian semua. Hari ini siapapun yang berani melindunginya. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Oh, arogan sekali. Cukup berani sekali. Hari ini aku ingin melihat bagaimana caramu tidak memberi kami muka.
Hitung aku satu. Hitung aku juga satu. Aku ingin melihat. Di Yundu ini. Selain keluarga Yun dan keluarga Qin. Masih ada siapa yang berani melawan kita beberapa keluarga besar? HMPH. Anak muda, sebutkan namamu. Aku tidak melawan orang tak dikenal. Paman Qin 11. Ah, siapa? Siapa kau, bocah? Di antara generasi muda keluarga Qin, tidak ada seorang pun yang bernama Tuan Muda Qin Shui. Sebutkan namamu. Aku tidak melawan orang tak dikenal. Qin Shui. Itu benar. Dia benar-benar palsu. Siapa dia dari keluarga Qin? Dia hanya memberi dirinya nama belakang yang tidak pantas dia terima. Sejujurnya, semuanya. Dia adalah saudara perempuan ayah angkatku. Saya tidak tahu dengan siapa saya dilahirkan, bajingan. Apa yang saya katakan tidak salah, Qin Shui. Iya, iya, iya. Kalau bukan karena keluarga Wang kami. Kalian berdua ibu dan anak. Sudah lama mati kelaparan di jalanan. Masih berani menyamar. Orang-orang keluarga Qin benar-benar tidak tahu terima kasih. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Tadi benar-benar ada sekejap waktu. Saya kira saya salah lihat. Saya benar-benar pikir kamu punya kemampuan luar biasa. Ternyata kemampuanmu cuma menipu orang, dan menyamar saja. Dan kamu, bajingan ini. Segera lepaskan mereka. Si gemuk ingin memberi alat rahasia dari Tang Men. Saya katakan padamu, HM. Jika kamu tidak ingin keluarga Tang hancur, tinggallah di situ dengan baik-baik. Kalau tidak, aku tidak akan ragu untuk membuat senjata rahasia Tang Men kehilangan pemiliknya. Hahaha. Anak muda yang sangat sombong. Hari ini aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Hahaha. Anak muda yang sangat sombong. Hari ini aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Baik. Sudah lama juga aku tidak menggerakkan tubuh tua ini. Beraninya kamu. Sungguh berani sekali. Nenek Qin ada yang mengamuk di tempat acara. Berusaha mengganggu Qin Xiaoye. Qin Nenek Qin. Setelah Qin Chuan pensiun. Pengganti pemimpin Yun Chuan Group. Apa hubungan kalian? Kau tidak berhak untuk mengarahkannya. Haha, teruskan saja aktingnya. Teruskan aktingnya. Tuan muda atau bukan tuan muda, apa bedanya? Sejak kecil dia hanyalah seorang pemalas yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan keluarga Qin? Saya lihat dia memang bekerja sama dengan wanita ini untuk berpura-pura. Dia hanya tidak bisa menerima bahwa saya ingin memutuskan hubungan dengan dia. Wang Yun. Jangan terus-menerus menguji batas kesabaran saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya yang tidak memikirkan kembali hubungan kita. Saya tahu. Kamu hanya menggunakan uang kompensasi perceraian 50 juta yang saya berikan padamu. Untuk memainkan peran bersama sekelompok orang ini, kan? Aku tidak tahu berapa beratmu. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu hanya membawa uang ganti rugi perceraian 50 juta yang kuberikan padamu. Dan sekarang kehilangan begitu banyak orang, ikut bermain peran di sini. Aku tidak tahu berapa beratmu. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Lihat dirimu sekarang, sempit dan dangkal. Dengan pandangan yang sangat pendek. Kamu benar-benar mirip seperti badut di sirkus. Badut? Siapa yang jadi badut? Oh iya. Begini keadaannya. Kau hanya tidak bisa menerima kepergianku. Menikah dengan keluarga Zhao. Memendam kebencian. Semua orang jangan sampai ditipu olehnya. Dia adalah seorang penipu. Qin Shui itulah dia. Saya sarankan kamu segera melepaskan kami. Kalau tidak, kamu akan mati dengan tubuh yang hancur lebur. Qin Shui, cukup. Katakan saja, apa syarat yang kamu inginkan? Untuk tidak terlibat denganmu lagi. Saya bersedia membayar harga apapun. Tolong berhenti membuat kekacauan di sini. Wang Yuan. Kita toh pernah menjadi suami istri. Kau memandangku seperti ini? Aku sama sekali tidak pernah menganggapmu sebagai suamiku. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi mulai sekarang. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Lepaskan aku sekarang. Aku masih bisa membiarkanmu tetap utuh. Tuan muda Zhao, kau terlalu baik padanya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Para ksatria yang hadir di sini. Jika ada di antara kalian yang membantuku hari ini, itu sama saja dengan membantu keluarga Zhao kami. Nantinya aku pasti akan membalas budimu. Nona Lin, meskipun kau anak angkat keluarga Qin,
Meskipun aku menghormatimu, tetapi sudah melewati batas. Keluarga Zhao, keluarga Yun, dan keluarga Qin sudah membangun jaringan pertemanan. Jika kau masih melindunginya, jangan salahkan aku jika tidak memberi muka. Coba kau sentuh dia. Aku akan membayar 10 miliar untuk kepalanya. Berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Meskipun keluarga Zhao kalian bekerja sama dengan grup Yun Chuan, itu juga bekerja sama dengan keluarga Yun. Kepala keluarga Qin kami tidak pernah menganggap keluarga Zhao kalian penting. Aku tidak perlu memberi kalian muka. Grup Yun Chuan memang didirikan oleh Qin Chuan. Tapi dia telah pensiun bertahun-tahun dan tidak peduli dengan urusan dunia. Sekarang kekuatan keluarga Yun dan keluarga Qin seimbang. Jangan katakan aku didukung oleh keluarga Yun. Apakah Qin Chuan akan turun tangan untuk orang muda yang tidak dikenal ini? Dia harus mati hari ini. Apakah kamu tahu siapa dia? Berani bicara begitu sembrono? Tuan, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanya orang yang tak berguna. Aku tahu benar tentang dia. Orang kecil seperti dia. Bagaimana bisa melawan kekuasaan besar seperti kami? Ayah, penghinaan yang kami terima dari keluarga Zhao hari ini akan kami balas 100 kali lipat. Aku, Zhao, selalu menepati janji. Kalian tidak akan terlambat. Jika ada di antara kalian yang membantuku hari ini, sama saja dengan membantu keluarga Zhao kami. Nantinya aku pasti akan membalas budi. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan. Kau berani menantang kami semua keluarga terpandang? Aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu sebenarnya. Lindungi tuan muda. Jangan lukai kepala atasannya. Siapa yang membunuhnya? Keluarga Zhao akan memberi hadiah besar. Apa yang sedang dilakukan? Nona, pergilah. Nona Qin. Ini apa ini? Tuan Zhao, itu dia. Dia berani sekali menghina tuan muda Zhao di depan umum. Bahkan membuatnya berlutut di hadapannya. Tidak bisa diterima. Dia berkali-kali menghina. Dan juga menghina keluarga kita, keluarga Zhao. Apa katanya? Kalian datang, kalian semua harus berlutut. Dengar, apakah ini pantas? Tuan. Dia adalah wibawa keluarga Wang. Dia pergi karena saya. Dia menikah dengan keluarga Zhao dan menyimpan dendam. Wanita ini, Wodong, tidak menghormati keluarga Zhao. Kata-katanya sangat kasar. Ini anak dari keluarga mana? Suaranya sangat besar. Berani meremehkan keluarga Zhao kami. Nama saya Kuo. Itu bukan urusanmu. Kamu. Saya Zhao sendiri yang berbicara. Kata-kata saya pasti ditepati. Apakah kalian tidak akan bergerak? Siapa yang berani melangkah maju? Salam hormat untuk Komandan Qin. Salam hormat untuk Komandan Qin. Tuan muda, saya datang terlambat. Kalian. Apakah kalian tahu siapa dia? Berani-beraninya kalian bertindak semena-mena di sini. Siapa lagi kalau bukan dia? Hanya sampah saja, kan? Jangan tidak sopan. Cepat berlutut. Cepat berlutut pada saya. Bagaimana? Sekarang kau takut? Kemana kesombonganmu tadi? Kalian semua. Apakah aku perlu meminta maaf? Saya masih saja tak berguna. Apakah saya bisa meninggal dengan utuh? 3 orang. Apa saya masih perlu minta maaf kepada kalian? Semua ini salah paham. Salah paham. Salah paham. Tadi sepertinya kalian tidak mengatakan begitu. 3 orang. Apakah saya masih perlu meminta maaf kepada kalian? Semuanya adalah salah paham. Salah paham saja. Salah paham. Tadi kalian sepertinya tidak mengatakan seperti itu. Tuan Qin. Tuan Qin. Semua ini adalah kesalahan kami dari keluarga Zhao yang tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak mengenal Gunung Tai. Saya Zhao Tianchen tidak meminta Yang Master untuk memaafkan saya. Hanya berharap Yang Master memberi keluarga Zhao kami jalan hidup. Seluruh pendapatan keluarga Zhao selama 10 tahun ini telah disalurkan untuk mendukung grup Yun Chuan. Kondisi Anda ini masih belum cukup untuk meyakinkan kami. Lagi pula, kami di grup Yun Chuan tidak membutuhkan orang-orang kecil seperti kalian. Ayah, kenapa kita harus memberinya muka? Meskipun dia berasal dari keluarga Qin. Bukankah keluarga Yun masih memiliki dukungan istana naga Qin di balik awan? Lalu mengapa harus takut pada keluarga Qin?
Sungguh keluarga Zhao yang hebat. Sungguh arogan. Mereka bahkan tidak menganggap keluarga Qin. Keluarga Yun bagaimana? Takut? Kau melakukan apa? Tak takut sih. Sekarang amarahnya sudah reda. Keluarga Zhao kalian sudah berbuat banyak kejahatan. Keturunan kalian juga begitu. Hari ini, saya akan membuat keluarga Zhao kalian putus keturunannya. Itu juga dianggap sebagai amal. Mau apa lagi? Hari ini, saya akan membuat keluarga Zhao kalian putus keturunannya. Ini juga dianggap sebagai amal baik. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Selesai, ayah. Sungguh sudah selesai. Terlalu berlebihan. Kau sudah selesai. Ayah harus membalaskan dendamku. Terlalu berlebihan. Katakan padaku, siapa yang pertama kali menipu? Semua orang yang hadir di sini hari ini. Mereka masing-masing mengklaim diri mereka adalah bangsa kelas atas. Keluarga terkemuka. Ada berapa orang yang pernah melihatku dengan serius? Di mata kalian, manusia dibedakan berdasarkan kasta. Menganggap nyawa manusia seperti rumput. Hari ini, jika saya tidak punya latar belakang apa-apa, tidak memiliki identitas apapun, dan tidak punya kedudukan, apakah berbaring di sini seharusnya menjadi nasib saya? Seluruh dunia sudah tahu. Di Istana Qianlong, Yunjia adalah salah satu dari 3 klan utama dari 9 klan kuno. Meskipun Yunjia dan Qin Jia memiliki kekuatan yang setara, Qin Jia sudah lama punah. Hanya tinggal Qin Chuan seorang diri. Meskipun grup Yun Chuan bisa mencapai puncak internasional berkat Qin Chuan, menjadi konglomerat terkemuka, tapi itu bukan keputusan dia seorang. Meskipun grup Yun Chuan bisa mencapai puncak internasional berkat Qin Chuan, menjadi konglomerat terkemuka, tapi itu bukan keputusan dia seorang. Haha. Setahu saya, desas-desus tentang Qin Chuan samar-samar. Sebenarnya dia sedang diam-diam memperebutkan kekuasaan dengan keluarga Yun. Dan ada juga gosip yang mengatakan bahwa putra tertua Qin bukanlah anak Qin Chuan dan Nona Yun. Itu gosip apa? Semua orang tahu itu. Nak, meskipun kau punya hubungan dengan Qin Chuan, beberapa keluarga besar kita hanya bergantung pada keluarga Lin. Menunduk kepada keluarga Qin kalian hanyalah karena memberi muka. Aku menyarankanmu, jangan terlalu sombong. Hahaha. Meskipun itu keluarga Yun bagaimanapun. Apakah kalian tahu selain keluarga Yun, di antara 3 keluarga besar, siapa lagi yang berani meremehkan keluarga Yun kami? Siapa yang berani meremehkan keluarga Yun kami? Ternyata ini adalah nona besar keluarga Yun dari Istana Qinlong. Dan juga anggota divisi bayangan. Siapa orang di sampingnya ini? Benarkah dia? Tuan muda keluarga Qin. Kabarnya, dia adalah orang paling muda yang pernah diundang secara istimewa oleh Serikat Serigala Lapar. Nyonya Qin Aotian, yang bahkan keluarga Rothschild di Amerika Serikat pun memberi hormat kepadanya. Tuan muda, kau juga sudah kembali. Jika aku tidak kembali, bahkan di Yundu pun, keluarga kita tidak memiliki tempat untuk berlindung. Hari ini aku ingin kau melihat bagaimana orang kaya dan berkuasa bertindak seenaknya. Anak keluarga mana yang tidak menganggap keluarga kita penting? Nona Yun, Qin Tongli, Nona Qin, dan juga pemuda di sampingnya ini, mencoba membuat keributan di ruangan ini. Mementingkan diri sendiri di hadapan kita semua. Menghina semua keluarga besar di Yundu. Bahkan lebih lagi, dia berkata-kata tidak pantas kepada keluarga Yun. Bahkan hanya berkata-kata tidak pantas kepada keluarga Yun. Anak saya juga terluka parah karenanya. Tolong, Nona Yun, beri kami keadilan. Keadilan, 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 keadilan. Keadilan, keadilan, keadilan. Sudah bertahun-tahun. Kenapa saya tidak tahu bahwa keluarga Qin masih punya orang sebaik kamu? Hahaha.
Tuan muda. Ini dia, datang. Apakah aku sudah bertanya padamu? Kak Shengnan. Sudah bertahun-tahun. Kau semakin cantik dan mempesona. Tenang saja. Aku Qin Yaotian tidak pernah memukul wanita. Apalagi wanita sepertimu yang begitu gagah dan cantik. Qin Yaotian, berbicaralah dengan lebih sopan. Hahaha. Maafkan saya jujur. Semua orang di sini adalah sampah. Saya harus menghormati siapa? Semua orang di sini adalah sampah. Saya harus menghormati siapa? Saudari suci. Katakan padanya. Apakah aku harus menghormati kamu? Qin Yaotian, lepaskan Shengnan. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tidak sopan. Aduh. Maaf. Apa yang baru saja kukatakan? Aku sudah lupa. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan bersikap sopan padaku. Semua, serbu dia. Nyonya, itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Lalu berikan saya alasan mengapa saya tidak boleh membunuhnya. Nyonya. Tampaknya ini adalah adik ipar kedua keluarga Qin. Qin Chuan, rubah tua itu, ternyata sudah mempersiapkan langkah cadangan. Di permukaan, dia menaklukkan keluarga Yuan. Namun sebenarnya, dia sudah merencanakan sesuatu di dalam. Anak ini harus dihapuskan. Pasti akan ada masalah di kemudian hari. Namamu siapa? Qin Shui. Namamu siapa? Qin Shui ya? Benarkah? Lalu, sebenarnya aku harus menurut siapa? Kalau begitu aku tidak akan menurut siapapun. Bunuh semua orang. Apakah masih ada hukum di kuil dewa? Diundu. Saya adalah Tuhan. Saya adalah hukum. Jika kalian berani melangkah lebih dekat lagi, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Seni rahasia kuno. Wilayah Dewa Buku. Dia adalah anggota keluarga kerajaan dari 9 suku kuno. Nyonya Qin Chuan telah melindunginya selama lebih dari 40 tahun. Kami merindukan perseteruan keluarga kami berulang kali. Semua kodok dihentikan oleh kekuatan misterius. Saya pikir dia hanyalah anak haram Qin Chuan. Saya tidak menyangka memiliki identitas seperti itu. Saat itu, sisa-sisa keluarga Wang belum muncul. Masalah di masa depan harus diberantas. Sampaikan perintahku. Dengan segala cara, temukan ibu kandungku. Serak nenek tua ini pergi. Laki-laki brengsek itu melindungi tuan muda dan pergi. Shengnan. Kau sangat patuh. HMPH. Kau perempuan jalang, kau hanyalah anjing betina kecil yang dipelihara Qin Chuan sejak kecil. Tidak ada toleransi bagi kamu untuk bersikap semena-mena di sini. Pukul aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Besok, jangan harap ada yang bisa lolos. Keluarga Su bersedia membantu nona besar dari keluarga Yun. Keluarga Li saya bersedia membantu keluarga Yun. Untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga Tangku rela membantu keluarga Yun. Nyawaku bisa kuberikan padamu. Tapi aku mohon, ampunilah. Kakak, tadi sudah kukatakan. Satu pun tak akan kuampuni. Lagi pula, apa kau berhak menegosiasikan syarat denganku? Santa. Akulah yang telah menyusahkanmu. Lalu apakah aku punya hak? Bapak, senjata tajam itu berbahaya. Lebih baik simpan saja. Beraninya kalian. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Shena. Aku yang telah menyusahkanmu. Lalu apakah aku punya hak? Senjata tajam itu berbahaya. Lebih baik simpan saja. Beraninya kalian. Nyonya, silakan minum teh. Apa maksudmu? Tuan. Wang Ling lama tidak bertemu. Tak kusangka, saat itu Istana Qin menumpas semua keluarga besar. Kecuali keluarga Qin kami. Keluarga Wang, penjaga perpustakaan tersembunyi, masih memiliki keturunan. Keluarga Qin kalian memilih untuk tunduk pada Kaisar Qianlong.
Sedangkan keluarga Wang kami memilih untuk menyendiri di pegunungan. Pertapa tak akan ikut campur. Kedua keluarga kita tidak akan saling mengganggu. Kau jalani saja hidupmu sebagai boneka. Lalu kenapa kau menggangguku lagi? Aku telah bersabar selama bertahun-tahun. Hanya untuk memperbesar kekuatan. Suatu hari nanti, saya akan menjadi pria besar dari keluarga Qin. Bisa fleksibel, bisa tegas. Apakah kalian dari keluarga Wang tidak berniat membalas dendam atas kehancuran keluarga kalian? Sekarang, keluarga Wang hanya tersisa darah dari Shu Hu. Saya hanya ingin dia menjalani hidup dengan tenang. Tidak ada keinginan lainnya. Sekarang, keluarga Wang hanya tersisa darah dari Shu Yin. Aku hanya ingin dia hidup sederhana. Sederhana seumur hidup. Tanpa permintaan lain. Kemakmuran bukan hanya milikmu seorang. Anakku juga berhak atasnya. Aku percaya. Aku, putra Qin Chuan, bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin aku rela menjalani hidup biasa-biasa saja? Sekarang keluarga Wang kita lemah dan sendirian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Selama bertahun-tahun ini, aku berpura-pura tunduk pada keluarga Yun. Hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Dan membina pasukan elit. Suatu hari nanti, aku akan membalaskan dendamku. Saya tidak salah menebak. Shui, latihlah ilmu kuno dari keluarga Wang kalian. Dia adalah harapan terakhir bagi kedua keluarga kami. Jika tidak, kamu tidak akan menggunakan sampel yang saya simpan di bank sperma pada waktu itu. Cui hanya anakmu di bidang kedokteran. Mereka punya kewajiban, tapi tidak ada tanggung jawab untuk melayani kalian. Nyonya, selama bertahun-tahun Tuan Besar selalu menyuruhku untuk melindungi Tuan Muda. Tanpa henti selalu memperhatikan pertumbuhan Tuan Muda. Seandainya bukan karena perhatian Tuan Besar selama bertahun-tahun, identitas Tuan Muda mungkin sudah lama ditemukan oleh Istana Naga Qin dan keluarga Yun. Setahu saya, anak itu sangat menurut padamu. Kau selalu menyuruhnya untuk menahan diri. Dia juga tidak pernah berani melawan keinginanmu. Shuin tahu maksud baikku. Aku selalu mengatakan padanya bahwa dia bukan orang biasa. Banyak keturunan keluarga lain menunggu untuk membasmi akar rumput. Dan dia juga tahu bahwa keberadaannya merupakan ancaman besar bagi keluarga-keluarga yang kuat. Jadi aku menyuruhnya untuk bersabar. Juga berharap agar dia bisa hidup sehat dan bahagia. Tapi kau tidak menyadarinya. Terlalu mengalah. Hanya akan membuat orang terus-menerus melanggar batas. Dan juga, dia bukan tipe orang yang hidup hanya untuk bertahan. Dan diinjak-injak oleh orang lain. Dia juga bukan orang yang bisa dia melihat orang lain membuli dirinya tanpa berbuat apa-apa dan menahan amarah. Tidak bisa tahan lagi. Tidak perlu bertahan lagi. Keturunan keluarga Qin kami akan segera lahir. Qin Shengnai tinggal di Wenmanshaft selama 3 hari. Selanjutnya diadakan upacara akbar pengenalan leluhur dan kembalinya marga pada acara penyambutan panas sisa. Mematuhi. Keturunan keluarga Raja Qin akan segera lahir. Qin Shengnai tinggal di Wenmanshaft selama 3 hari. Selanjutnya diadakan upacara akbar pengenalan leluhur dan kembalinya marga pada acara penyambutan panas sisa. Mematuhi. Bagaimana kondisi ayah belakangan ini? Bukankah kamu seharusnya melanjutkan studi di luar negeri? Lalu, kenapa kamu kembali? Anak ini merindukanmu. Kembali lebih awal. Pertama, ingin menemani kami. Kedua, ingin segera mengelola bisnis keluarga Qin kita. Ternyata kamu ingin membuatku pensiun lebih awal, ya? Ayah tidak berani. Lihat kamu ini. Menakut-nakuti Aotian. Kalian berdua, ayah dan anak, jarang sekali berkumpul. Kenapa begitu bersikap ketika baru bertemu? Tidak heran Aotian. Tidak berani dekat denganmu. Kalau dilihat orang lain. Aku kira kalian berdua bukan ayah dan anak. Bukankah saya yang paling jelas apakah dia anak saya atau bukan? Ya atau tidak? Dia adalah satu-satunya pewaris grup Incuan kami. Bukan dia. Ya atau tidak? Dia adalah satu-satunya pewaris grup Yuncuan kami. Bukan dia. Hari ini, bertepatan dengan berkumpulnya semua keluarga besar di Cloud City. Di sini, aku, Qin ini,
akan mengumumkan satu hal. Guru, laporkan. Bagaimana kalau aku umumkan dulu satu hal? Putraku, Ao Tian, telah kembali setelah menuntut ilmu di luar negeri. Di usia muda, dia sudah menjadi raksasa keuangan di Wall Street. Ao Tian, dia memikirkan keluarga Yun. Dengan 50 miliar dolar as yang dia hasilkan saat belajar di luar negeri. Dia membeli setengah saham Yun Chuan Group. Ini adalah hadiah pertemuan dari anakku untuk kalian semua. Bagus, 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 bagus. Anakku Ao Tian kembali dengan hati yang tulus. Membawa kita semua naik ke tingkat yang lebih tinggi. Fendi International. Anakku Ao Tian kembali dengan hati yang tulus. Membawa kita semua naik ke tingkat yang lebih tinggi. Wending International. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Membawa kalian semua menuju internasional. Menjadi keluarga terkemuka di dunia. Ao Tian memang tidak mengecewakan harapan banyak orang. Namun, kamu masih muda. Sikap sombong dan penuh ambisi itu wajar. Untuk membantu rencanamu yang besar. Saya sengaja mengundang seorang dokter untuk membantu. Kalian akan bekerja sama. Pasti akan berhasil. Hanya karena dia hanya seorang yang tidak dikenal, rakyat jelata yang rendah. Dari segi pendidikan dan kemampuan bertarung. Dari segi keturunan, apa haknya untuk dibandingkan denganku? Jika dia dibandingkan denganku, dia hanya semut yang bisa dihancurkan. Tidak berarti apa-apa. Seorang ahli negara. Tempat hidup dan mati. Jalan menuju keberadaan dan kepunahan. Tidak boleh salah sedikit pun. Jangan menghormatinya dengan sopan santun. Ajarilah ia untuk meneruskan. Dan apa yang menjadi miliknya. Pertama disebut jalan, kedua disebut langit. Ketiga disebut bumi, keempat disebut keturunan. 5 hukum surgawi. Hukum surgawi ini diturunkan. Kau tahu apa itu? What the fuck you talking about? Hukum Kaisar Pencipta Langit ini diturunkan. Kau benar-benar. What the fuck you talking about? Apa? Aku tidak mengerti. Negeriku Tiongkok ini. Pemikiran maju dari negara besar yang hebat. Kepalamu malah dipenuhi dengan ide-ide asing. Bagaimana kau bisa membawa manufaktur Yundu ke seluruh dunia? Aku akan memberimu satu kalimat lagi. Orang yang perhitungannya sangat cermat sebelum berperang. Maka perhitungannya banyak. Orang yang perhitungannya tidak mendalam sebelum berperang. Itu pun masih sedikit. Lebih baik banyak daripada sedikit. Apalagi jika tidak ada perhitungan sama sekali. Aku melihat dari sini, aku masih tidak mengerti. Aku masih tidak mengerti. Baiklah, akan kubantu menerjemahkannya. Kau kalah. Bagus, bagus. Dia sangat berpengetahuan. Aku memang tidak salah menilai orang ini. Meskipun begitu, dia tetap orang luar. Bagaimana dia bisa mencampuri urusan bisnis keluargaku? Jika kau merasa keberatan, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan pada wanita tua yang licik ini. Kau hebat, sayang sekali status dan kedudukanmu. Latar belakang keluargamu membuatmu hanya sampai di sini, ya? Siapa bilang dia tidak pantas? Kataku, hah? Nona Long, ceritakanlah. Kali ini kau mencariku untuk membicarakan kerja sama apa? Aku membutuhkan kekuatanmu. Bersamaku melawan pemenang. Melawan istana King Long. Nona Long, keluarga Long kalian sudah menjadi yang teratas dari 9 keluarga purba. Dan juga peristiwa terbesar pertama. Masih membutuhkan saya, orang kecil yang tidak terkenal ini? Meskipun begitu. Tetapi keluarga Long kita sekarang sudah tidak sejaya dulu. Istana penakluk naga terus-menerus menekan. Memanfaatkan bagian gelap untuk menghabiskan berbagai cabang keluarga Long. Jadi keluarga Long kita sekarang sudah sangat berbahaya. Siapa kamu? Berani-beraninya menerobos pesta keluarga Yun kami. Tapi kau memang cukup cantik. Katakan sesuatu. Aku bisa memaafkanmu. Tidak tahu malu. Kau berani memukulku? Aku Long Yan, putri kepala keluarga pertama negara naga.
Daji masih membutuhkan alasan? Aku, putri sulung dari keluarga terkemuka Long di kerajaan Long, Long Yan, apakah aku perlu alasan untuk memukulmu? Long, keluarga Yun dan keluarga Long selalu tidak saling mengganggu. Nona Long, kedatanganmu kali ini. Aku tidak mengerti maksudnya. Selamat pagi, Nyonya. Aku datang kali ini. Ingin menggunakan pesta ini untuk mengumumkan pertunanganku dengan tunanganku. Jika mengganggu, mohon maaf. Oh, tidak tahukah aku, anak keluarga mana di Yundu yang mendapatkan kehormatan ini? Atau apakah keluarga petani berencana untuk menikah dengan keluarga Yun? Kerjasama yang kuat, menciptakan kejayaan bersama. Suamiku kelak adalah... Kau? Ada apa? Aku hanya terlambat sebentar. Kau masih marah padaku? Haha, tidak. Tidak. Bagaimana mungkin? Ada apa? Aku hanya terlambat sebentar saja. Kamu masih mau menyalahkanku? Hahaha, tidak. Tidak, bagaimana bisa? Begitu lebih baik. Zishuan. Keluarga Long memberikan liontin naga kepada menantu terhormat. Kediaman mewah Gun, villa nomor 1. Kontrak penyerahan 25% saham grup Yunchuan. Ini adalah persiapan Hong Yu. Bisa menggerakkan 100.000 pasukan pengawal terlarang dari klan naga. Sejak villa nomor 1 di Tianxi, keluarga Nan Hao dibangun. Tidak pernah terlibat dalam urusan luar. Ternyata selama ini dikuasai oleh keluarga petani. Benar. Sebagai tanda penghargaan, aku juga memberikan 25% sahamku di grup Yunchuan sebagai hadiah pernikahan. 25% saham. Semoga kalian bahagia selamanya. Semoga selalu bersama. Sekarang keluarga Yun memegang 50% saham grup Yunchuan. Dan dia juga memegang 50% saham grup Yunchuan. Ini semua kuberikan kepada Aotien sebagai ujian untuk menjadi pewaris grup Yunchuan. Ujian. Kalian berdua. Sekarang posisi, status, dan kartu kalian setara. Dengan begitu, kalian bisa bertanding di arena yang sama. Untuk Aotien, kau benar-benar memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak sayang kepada anak kandungnya. Perjalanan jauh. Saya juga sudah lelah. Atau, kita pamit saja. Baik. 3 hari kemudian. Rapat Dewan Direksi Grup Yunchuan. Kalian berdua masih berani ikut kemari. Kakakku, kakak sepupuku yang baik. Kamu harus bilang lebih cepat ke adikmu. Lihat saja kekacauan yang terjadi ini. Benar, benar semua. Adalah kesalahpahaman, kakak. Mulai sekarang, kakak Long yang menjadi yang utama, aku yang menjadi yang kecil. Kita akan bersama-sama melayanimu. Dijamin akan melayanimu sampai kau puas. Murah hati sekali, ya? Orang sepertimu hanya pantas mengikuti acara Gihumri Wolf Show. Sudah 25 tahun. Ini pertama kalinya aku dengar kamu panggil aku sepupu. Dengar kamu panggil aku suami. Di mata kalian, aku selalu dianggap sampah. Bagi kalian, identitas, uang, dan status bukanlah yang terpenting. Bagaimana? Sekarang tahu identitasku. Mau mencoba mendekat, ya? Maaf. Terlambat, ayo kita pergi. Bibi, sepupu. Ah, menyebalkan. Setan, kamu. Setan, kamu. Terima kasih, Nona Long, atas bantuanmu hari ini. Hao, ternyata kalian sudah merencanakan ini? Bagaimana? Ini mengkhianati kebaikan. Setelah digunakan, langsung dibuang? Perjanjian pernikahan kita batal. Nona Long, kau serius? Saat ini masih bisa bohong? Lalu, apa yang kamu lihat dari diriku? Aku tidak melihat apa-apa darimu. Lalu ini apa? Benar kata San Yu. Tidak tertarik padamu itu benar.
Memberimu kesempatan masuk ke grup Yunchuan itu juga benar. Nona Long, apa maksudmu kali ini? Aku sekarang hanya ingin menjalani hidup sederhana bersama ibuku. Wilayah Kaisar Buku Keluarga Wang adalah keajaiban kuno terhebat. Sudah punah selama ribuan tahun. Tidak kusangka kau bisa mengolahnya. Sekarang keajaiban itu muncul. Istana penakluk naga pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mereka ingin membunuh dan merebut wanita itu. Mungkin mereka juga ingin mengundangmu untuk bergabung dengan toko penggunaan. Mungkin mereka juga ingin mengundangmu untuk bergabung dengan Qin Longdian. Qin Xiao sepertinya cukup baik, ya. Ding Shui, apakah kamu tahu apa saja tindakan yang dilakukan oleh Qin Longdian? Tindakan apa? Qin Longdian demi menjadi yang terkuat. Selama bertahun-tahun telah berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan keluarga-keluarga besar lainnya. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Apakah kau tahu bahwa toko King Long menguasai pabrik pembuatan narkoba terbesar di dunia untuk melumpuhkan hati orang-orang? Kasino terbesar di dunia. Tanpa modal spekulatif. Sementara perusahaan manajemen SY, di permukaan, terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sebenarnya terlibat dalam prostitusi. Acara, di Serigala Lapar, adalah kejahatan yang paling mereka banggakan. Sialan. Grup Yunchuan sekarang telah dirusak oleh keluarga Yun. Sebagian besar bisnis anak perusahaan sudah melenceng dari jalur. Telah menjadi alat bagi Qin Longdian untuk mencari keuntungan. Jadi, aku membutuhkan bantuanmu. Kau tidak takutkah aku akan berkolusi dengan mereka? Yang mampu menjadi seorang Xu Sheng. Orang di bidang itu. Pastilah orang pilihan surga. Keunggulan dalam moral dan bakat. Saya percaya di atas ribuan orang. Apakah kamu tidak takut saya akan terjerumus bersama mereka? Orang yang bisa menjadi Saint of Box di bidang ini pasti adalah orang yang dipilih oleh takdir. Keunggulan dalam moral dan bakat. Saya percaya di tangan ribuan orang. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Masalah terbesar grup Yunchuan adalah perusahaan manajemen artis SY, kegiatan layanan seksual hanya sebagian kecil dari bisnis mereka. Mereka melatih dan membina para bintang. Kemudian mereka menggunakan narkoba dan kekerasan untuk mengontrol mereka. Membuat mereka terlibat dengan keluarga Rosvik di Amerika Serikat. Artis-artis SY tampak gemerlap di permukaan. Tetapi sebenarnya mereka menjalani kehidupan yang suram. Benar-benar menjijikan. 3 tahun yang lalu, adik perempuan saya menandatangani kontrak dengan agensi SY demi mengejar mimpinya. Setahun yang lalu, saat dia tampil di negara cantik, dia hilang bersama-sama. Setelah saya menerima pesan terakhirnya yang berisi permintaan tolong, dia hilang tanpa jejak. Nona Fang, tenanglah. Saya pasti akan membantu menyelamatkan adikmu. Langkah pertama kita adalah merebut kendali atas agensi SY. Kemudian kita akan menyelidiki dan mencari pengaruh mereka di luar negeri. Dan menghancurkannya. Kerjasama tercapai. Qin Shui. Ternyata aku tidak salah lihat. Kenapa Nona Long sekarang malah tertarik? Jika aku bilang iya, bagaimana? HMPH. Nona Long, kamu memang cukup humoris. Artis SY itu pada dasarnya hidup dalam kegelapan tanpa harapan. Langkah pertama kami adalah menguasai perusahaan agen SY. Lalu, kami akan mencari kekuatan ekstra mereka. Dan menghancurkannya sekaligus. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, di mana ruang rapat? Belok kiri di depan. Terima kasih ya. Kau tidak tahu kalau aku sedang menstruasi dan tidak boleh minum air dingin? Bagaimana bisa kau ingin menyakitiku sampai mati? Kak, maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan segera menuangkan segelas baru untukmu. Tidak tahu bagaimana kau bisa sebodoh itu. Kupikir kau sebaiknya jangan dipanggil Wang Erniu lagi. Mungkin sebaiknya ganti nama jadi Wang Erju. Kenapa tidak terima? Kemampuan sendiri kurang, jadi tereliminasi. Sekarang cari segala cara untuk menyakiti saya tidak tahu apa-apa. Mereka sudah bilang itu tidak sengaja. Kenapa kamu masih terus mengerjakanku seperti ini? Ternyata kamu ini penguntit ya? Masih berani datang ke perusahaan kami. Mengapa saya tidak datang? Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup jelas. Peliharalah. Tuan, cepat pergi saja. Saya tidak ingin membuatmu terlibat. Minta maaf padanya. Dulu suka melihat anjing penjaga. Kali ini, aku suka babi bodoh ini. Selera kamu unik juga ya? Aku beri kamu 3 detik untuk minta maaf. Kalau tidak,
Aku beri kamu 3 detik untuk minta maaf. Kalau tidak, 3. Beraninya kau ingin menyelamatkan wanita? Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Waktu habis. Tuan, silakan pergi. Aku benar-benar tidak ingin menyusahkanmu. Tidak apa-apa. Di sini tidak ada yang bisa apa-apakan aku. Ini, aku yang menentukan. Kau yang menentukan. Kakak, apakah ini perusahaanmu? Kamu CEO di sini ya? Benar. Perusahaan ini memang benar-benar dikelola oleh keluargaku. Aku juga akan segera menjadi CEO di sini. Tuan, terima kasih sudah membantuku. Tapi, Kak Zimin, kamu benar-benar tidak bisa dibawa main-main. Cepatlah pergi. Kak Zimin, maaf. Teman saya tidak mengerti. Saya mohon maaf atas namanya. Semoga kamu bisa memaafkan kami. 2 saudari babi. Kamu ingin memukulnya. Tidak akan mendapat maaf dari kakak. Berhayal saja, aku belum menghitung urusannya denganmu. Kenapa kamu, seorang pria besar, masih minta adik Erju yang menggantikanmu untuk mengisi daya? Tidakkah kamu malu? Tidakkah itu memalukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Cepat pergi. Jika nanti kamu membuat keributan, kamu tidak akan bisa pergi. Tenang saja. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku di sini. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku di sini. Cukup berani kau ya? Berani sekali kau. Kau berpura-pura apa sih? Kau lagi. Memang aku. Kenapa waktu lalu belum cukup babak belur? Kamu datang lagi cari masalah ya? Liu Sanmei. Kamu tahu sepatu saya seberapa mahal? Ini sepatu koleksi internasional yang dibawa oleh Tuan Qin dari luar negeri. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Sudah terlambat, berlutut dan bersihkan dengan baik. Kalian cepat pergi. Hanya kamu masih ingin membantu mereka keluar dari kesulitan. Kalau bisa beri mereka jalan. Tolong, jangan terlalu berlebihan. Ah, banyak juga yang datang untuk membantu. Seorang pecundang bau. 2 saudara perempuan yang sudah kalah. Kisah cinta yang begitu menyentuh. Aduh, kalau aku bilang, kalian berdua masih ada sedikit daya tarik. Kenapa bisa memilih orang seperti ini? Awalnya menolak pengaturan perusahaan. Hingga terjerumus sampai seperti ini. Aku kira kalian berdua pasti mendekati seorang pemuda dari keluarga terpandang. Dan berniat menjaga kesucian untuk mereka. Ternyata justru seperti ini. Ternyata seperti yang dikatakan Long Yan. Perusahaan ini memang punya urusan yang tidak bisa dilihat orang. Dulu menolak pengaturan perusahaan. Sekarang jatuh sampai begini. Saya kira kalian berdua sudah dekat dengan anak bangsawan dari keluarga terpandang. Harus menjaga diri dengan sangat baik. Ternyata justru seperti ini. Saya sarankan kalian tahan sedikit penderitaan. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, kami akan buat kamu menyesal. Aku akan tunjukkan padamu. Apa maksudmu? Bagaimana kalian bisa jadi idola nasional dan bintang internasional dengan penampilan seperti ini? Tentu saja karena latar belakang keluarga kami. Dan kecantikan kami. Sungguh tidak tahu malu. Berani kau pukul aku? Aku sebenarnya tidak akan memukulmu. Cari mati. Tolong. Kau tunggu saja. Jangan coba-coba pergi. Sungguh tidak tahu malu. Berani kau pukul aku? Aku sebenarnya tidak akan memukulmu. Siapa yang mencari mati di sini? Kamu tunggu saja. Kamu tidak akan bisa pergi. Ziming, Jie Chaiyun, Jie. Ada apa ini? Bagaimana anjing ini bisa membuka pintu? Kamu sengaja membiarkan mereka masuk, ya? Apa maksudnya kamu? Sudah lama tidak bertemu. Cepat bawa mereka pergi. Maaf, ini kesalahan saya. Tolong, saudariku, biarkan mereka pergi. Hukum saja saya. Biarkan mereka pergi. Saya curiga kalian berempat satu kelompok. Sekelompok orang rendah. Benar-benar merusak suasana hati. Cepat selesaikan mereka. Kita kembali bekerja saja. Kau yang melakukannya atau aku? Kalau begitu, kau saja. Tuan Qin. Cincin berlian baru yang dibelinya untukku, dibuat khusus oleh Master Internasional. Aku lihat dulu. Kalian berempat. Pikirkan bagaimana segera. Kalau tidak, tutup mulut kalian.
Saya rasa, lebih baik wajahnya digores saja. Melihatnya membuat saya kesal. Saya rasa, lebih baik kalian buat kaki kalian kotor. Berbaring seperti anjing begitu. Judulnya bagus. Ini akan dilakukan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ya, Tuan Muda. Pintar bermain catur. Sheng Nan. Kita lakukan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ya, Tuan Muda. Tuan Muda. Kapan dia menjadi Tuan Muda keluarga Qin? Hal ini, kalian bukan keluarga Qin. Tuan Muda. Sejak pertama kali kami bertemu, kalian tidak memberi saya kesempatan untuk mengungkapkan identitas saya. Tidak pernah percaya apa yang saya katakan. Sekarang baru menyesal. Maaf, Tuan Muda. Kami tahu kami salah. Maaf, maaf. Sekarang aku masih menjadi tukang mengintip. Orang miskin menjijikan? Bukan, bukan, bukan. Tuan Muda, kami buta akan kemampuan Tuan. Baiklah, tetapi sudah terlambat. Saya benar-benar kira kamu memiliki cara yang luar biasa untuk bersaing dengan saya. Ternyata kamu hanya menghabisi orang yang saya rawat dengan baik. Supaya orangmu bisa naik posisi. Lihatlah dua wanita cantik yang malang ini. Kenapa kamu tidak mengerti untuk menghargai wanita? Lihatlah dua wanita cantik yang malang ini. Kenapa kamu tidak mengerti untuk menghargai wanita? Jangan takut, aku ada di sini. Tuan Muda, aku dan Ziming sudah terpojok, seperti harimau jatuh ke dataran rendah, disiksa anjing. Tuan Muda, ketiganya tidak punya kemampuan. Dan telah kami singkirkan. Tidak tahu dari mana mereka menemukan tiruan ini. Tuan Muda Qin menyiksa kami. Anda harus membela kami. Lihatlah betapa malangnya mereka. Bagaimana kalau malam ini ke kamarku? Biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Kamu juga ikut. Kakak Sheng Nan, mau ikut? Bagaimana kalau kita langsung kumpulkan esbar, ya? Mantan istrimu, putrimu, ajak mereka semua. Bagaimana? Lebih baik kita langsung kumpulkan esbar saja, ya? Bagaimana kalau kita ajak mantan istrimu, Wang Yuner, dan Wei Qi? Pelatih, kau hanya belajar hal-hal seperti ini di luar negeri. Hanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Kome Onmen, Teiteasi. Jangan salahkan kakakmu ini karena tidak mengajarimu. Kamu terlalu serius. Selama kamu bekerja sama dengan saya, kita berdua akan melakukannya bersama. Seluruh dunia ini akan jadi milik saya. Desas-desus tentang serigala jahat yang mengguntur. Tapi dia, jangan menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk melakukan hal-hal jorok seperti itu. Kita bukan orang yang sejalan. Oke. Apalagi gagal. Jin Zue, kau benar-benar mengira aku ingin bekerja sama denganmu? Seandainya bukan karena ibuku. Tapi begini juga bagus. Tidak perlu berpura-pura bersaudara denganmu. Barang ini, jalan kita berbeda, tak mungkin bekerja sama. Saya hanya menempuh jalan yang benar. Keduanya, hari ini saya memberi mereka kesempatan karena kamu. Sementara ini saya biarkan mereka pergi. Saya akan tanya sekali lagi. Di mana ruang rapat? Kalau begitu, terima kasih. Palsu, Yang Master Qin. Ayo, kita cepat bermain. Jangan menghalangi masuk ke kota saya. Kalau begitu, saya harus berterima kasih padamu. Tuan Qin palsu. Ayo, kita cepat selesaikan pembicaraan ini. Untuk formasi malam ini bagi Feng Rui. Kalian bertiga sebelumnya juga artis di perusahaan ini, kan? Tenang saja. Kalian yang telah menderita ketidakadilan. Nantinya aku pasti akan membalasnya untuk kalian. Apakah itu Qin Hao Tian? Dia memaksamu melakukan hal yang tidak ingin kau lakukan. Sehingga kalian tersingkir. Beliau juga putra keluarga Qin. Sekarang bersaing dengan Qin Hao Tian untuk memperebutkan kekuasaan manajemen perusahaan. Kalian boleh bicara terus terang. Tuan Qin. Kami bertiga merasa kemampuan kami juga tidak buruk. Kami juga sangat berusaha.
Hanya saja kami tidak mau terlibat dalam tindakan-tindakan jahat. Itulah sebabnya kami tereliminasi. Pihak manajemen perusahaan sering mengganggu kami. Lalu mengapa kalian masih bertahan di sini? Kami sudah menandatangani kontrak. Jika tidak mau bekerja sama, mereka akan membuat kita melakukan pekerjaan kasar. Kita hanyalah anak-anak dari keluarga biasa, yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Tidak mampu membayar denda yang tinggi. Jadi hanya bisa pasrah. Lalu, kalian masih ingin menjadi artis? Lalu, kalian masih ingin menjadi artis? Mengejar impian kita. Baik. Jika begitu, saya akan memberi kalian kesempatan ini. Kesempatan yang adil dan setara. Ini adalah CEO baru yang dipekerjakan oleh grup Yunchuan, Tuan Qin Shui. Dia akan bersaing dengan Qin Aotian untuk posisi ketua grup Yunchuan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Apa? Apakah wajah saya, Qin Chuan, sudah tidak berguna? Atau apakah semua yang ada di sini meremehkan anak angkat saya? Sekelompok orang yang tak berguna dan hanya mengandalkan kekuasaan. Sekelompok orang yang tak berguna dan hanya mengandalkan kekuasaan. Waktu itu di acara, saya tidak bisa menentangmu langsung. Sekarang demi perusahaan, saya terpaksa harus berbicara. Anak muda ini anak angkatmu? Apa kualifikasinya? Bisa mengelola perusahaan manajemen internasional sebesar SY? Apalagi seperti Aotianku. Cerminnya bagus. Aku mempertanyakannya. Aku tidak berbakti. 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 Yang hadir di sini semuanya berasal dari keluarga terpandang. Keturunan bangsawan. Kita berkumpul di sini demi kejayaan keluarga. Jika seorang anak muda yang tidak dikenal berdiri di sini, seperti mengelola aset keluarga Yun yang bernilai miliaran. Bukankah itu seperti dongeng? Berdiri di sini seolah mengendalikan aset keluarga Yun kami yang bernilai miliaran. Bukankah itu seperti dongeng? Para sesepuh keluarga terpandang. Selamat pagi. Saya, Qin Aotian, datang seorang diri. Setelah bertahun-tahun belajar di luar negeri, saya bermaksud untuk menggunakan kemampuan saya sendiri untuk memimpin kalian semua keluar dari Undu dan mencapai puncak dunia. Sayang ada orang jahat yang menghalangi. Sekarang aku memiliki niat, tapi kekuatanku tidak cukup. Qin Aotian, apa yang kamu pelajari di luar negeri hanya kebejatan tanpa batas. Mulutmu yang tak terkendali. Tak ada rasa hormat pada orang lain, bukan? Di bawah kepemimpinan orang sepertimu, grup Yundu akan hancur dan keluarga ini akan musnah. Anak muda zaman sekarang begitu kurang ajar. Tidak tahu membedakan siapa yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pertarungan antara generasi muda. Generasi tua keluar untuk berbicara. Jadi terasa tidak adil, kan? Benar kan? Begitu. Pertarungan antara generasi muda. Kami dari generasi tua keluar untuk berbicara. Itu akan terasa gak tidak adil, kan? Kamu setuju, Yun Yun? Saya hanya berharap semua orang bisa mematuhi aturan. Untuk orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Pertama-tama kita harus memastikan identitas mereka. Baru bisa melanjutkan pembicaraan. Jika tidak, siapa saja bisa ikut serta dalam dewan direksi grup Yunchuan saya. Apakah kamu sudah gila, Qin Chuan? Para pemegang saham sekalian. Ini laporan dari rumah sakit. Ayah saya, Qin Chuan, setahun yang lalu didiagnosis menderita tumor otak. Sayangnya, penyakitnya tidak terkendali. Tumor otaknya semakin membesar dan menekan saraf otaknya, sehingga sekarang ia tidak sadarkan diri. Saat itulah, anak itu tidak tahu apa yang dia lakukan dengan cara curang. Membuat Qin Chuan mengakuinya sebagai anak angkat. Berusaha merusak bisnis keluarga Yun. Justru pada saat seperti ini, anak itu tidak tahu apa yang dia lakukan dengan cara curang. Membuat Qin Chuan mengakuinya sebagai anak angkat. Berusaha merusak bisnis keluarga Yun. Saya benar-benar tidak tahu kenapa kalian membuat laporan palsu seperti ini. Memang sudah mengganti otak. Tapi ini tidak mempengaruhi cara berpikirku.
Selain kalian keluarga Yun, grup Yun Chuan. Juga ada bagian saya, Qin Chuan. Kalian hanya akan menggunakan cara-cara rendah seperti ini, kan? Qin Aotian. Dia juga ayahmu. Apakah kamu merasa ini pantas untuknya? Qin Aotian. Sekarang aku dipanggil Yun Laotian. Hanya seorang ayah murah yang telah merawatku lebih dari 20 tahun hahaha. Sepertinya keluarga Yun kalian lagi-lagi bertengkar dengan ibu kandungku di sini. Sepertinya keluarga Yun kalian lagi-lagi bertengkar dengan ibu kandungku di sini. Loh, kamu tidak berpura-pura lagi, kan? Berpura-pura selama 20 tahun. Pasti capek ya? Menantu idaman keluarga Yun kita. Suamiku tersayang. Nyonya, kau tidak seharusnya berkata seperti itu, sayang. Kau tidak berhak bicara. Si rubah kecil akhirnya ketahuan. Sekarang tidak tahu lagi di mana mendapatkan yang muda. Ingin berkomplot untuk menguasai harta keluarga Yun, ya? Shengnan, sayang. Shengnan, kamu bilang kalau waktu itu kamu ikut aku. Pasti bagus sekali. Waktu itu, apapun yang kamu inginkan pasti ada. Kenapa sekarang malah berurusan dengan orang seperti ini? Kenapa memilih jalan yang lebih sulit? Bangun. Ketua Qin Chuan karena masalah kesehatan. Kondisinya tidak stabil. Sekarang tidak dapat menjalankan tugas dengan normal. Reporter Qin Chuan. Saya mengusulkan untuk segera memberhentikan jabatannya. Berlaku efektif saat ini. Ketua Qin Chuan karena kondisi kesehatan yang buruk. Dan kesadaran yang menurun. Saat ini tidak mampu menjalankan tugasnya dengan normal. Kelompok kriminal. Saya mengusulkan untuk segera memberhentikan jabatannya. Berlaku segera. Sekarang, keputusan akan diambil dengan suara angkat tangan oleh Dewan Direksi. Karena semua orang setuju. Maka saya mengumumkan bahwa Qin Chuan yang ke-10 mengundurkan diri dari jabatan komandan utama. Jabatan tersebut akan diisi oleh Qin Aotian. Kalian ini sekumpulan orang. Hanya bermain-main seperti anak-anak. Bersenang-senang sendiri. Berbicara sendiri. Ini adalah surat kuasa 50% saham Yun Chuan Group atas nama saya. Kalau kau tidak percaya, bisa diperiksa. Kalau kau tidak percaya, bisa diperiksa. Sekarang akulah pemegang saham terbesar Yun Chuan Group. Apakah kalian tidak seharusnya bertanya padaku tentang keputusan apapun? Para hadirin sekalian. Nyonya Yun memang benar-benar pelupa ya? Sudah tua. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu begitu terlupakan. Pengawal. Seret orang-orang yang mengacau ini keluar. Jangan biarkan mereka mengganggu rapat kita di sini. Tuan Qin, sepertinya Anda terlalu terburu-buru. Sekarang harus memanggilmu Tuan Wu. Karena kalian semua, saya sekarang sudah menyatakan identitas saya. Maka saya berhak menjalankan hak saya di sini. Ketua bisa dipilih ulang. Tapi itu bukan masalah baginya. Karena keluarga Yun ingin berbalik melawan kami. Maka saya, Qin Mang, akan melawannya sampai akhir. Nak, jangan lupakan. Ibumu masih berada di tangan kami. Baiklah, saudara. Tuan muda. Semuanya telah selesai. Pembantaian 9 klan kuno dan berbagai keluarga pengikut oleh Istana Penakluk Naga saat itu. Saya yakin hadirin sekalian tidak akan melupakannya. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Perbuatan Istana Penakluk Naga masih terpatri jelas dalam ingatan. Keluarga Li, para prajurit nona kecil dari klan Qian. Keluarga Tang, tidak mewariskan rahasia ilmu. Dicuri oleh Istana Menangkap Naga. Mengasah pasukan elit bagian gelap. Selama bertahun-tahun. Siapapun yang tidak tunduk juga dibunuh diam-diam. Su Yuhe. Keluarga Su kalian telah dibasmi habis-habisan.
Sekarang, keturunan kalian sudah punah. Dibandingkan dengan ini, aku, Qin, malah telah menerima penghinaan yang sangat memalukan. Menikah ke keluarga sebelah. Tanpa keluarga Yun kita, apakah Qin Chuan bisa memiliki kejayaan seperti ini? Kejayaan. Dulu, ketika keluarga Qin dihancurkan, hanya aku yang tersisa. Aku tahu betul bahwa kau hamil 3 bulan. Sebagai menantu, tidak bisa membangun keluarga. Aku menahan amarah. Menanggung hinaan dan beban. Sudah lebih dari 20 tahun. Hari ini adalah hari aku menunjukkan kejayaanku. Sudah lebih dari 20 tahun. Hari ini adalah hari aku menunjukkan kejayaanku. Saudara-saudara, kejahatan Istana Penangkap Naga jauh lebih besar dari ini. Belakangan ini, Istana Penangkap Naga terus memanfaatkan grup Yun Chuan untuk bersekongkol dengan kekuatan asing. Perkosaan dan perampokan. Tidak ada yang tidak mereka lakukan. Di permukaan, mereka terlihat terus berkembang dan menguat. Namun di balik itu, mereka memperoleh keuntungan ilegal. Seluruh kegiatan ilegal di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir memiliki bayangan grup Yun Chuan. Dan Qin Aotian mengatakan bahwa dia sedang belajar di luar negeri. Sebenarnya dia berkolusi dengan kekuatan bangsawan asing untuk menguasai milikmu. Pertunjukan serigala laparnya yang terkenal buruk adalah mahakaryanya. Omong kosong. Keluarga Yun kami selalu bertindak dengan jujur dan terbuka. Memimpin semua orang di Yundu. Aku tidak percaya. Tentu saja dia ingin memecah belah kita semua di sini. Jangan biarkan rencananya berhasil. Orang ini ingin memecah belah kita semua di sini. Jangan biarkan rencananya berhasil. Memang begitulah. Jangan percaya padanya. Kata-kata yang menyesatkan. Jangan sampai tertipu. Dia orang yang asal-usulnya tidak jelas. Begitu dia masuk ke dalam kelompok kami, langsung membuat heboh seluruh kota. Dan keluarga Zhao kami juga hancur karena ulahnya, sampai putus generasi. Orang ini, yang asal-usulnya tidak jelas. Orang ini memegang 50% saham perusahaan. Sekarang kita berdua seimbang dalam kekuatan. Keluarga Yun kami akan melakukan apapun. Kami akan menggunakan segala daya untuk menjatuhkan Yundu dan merebut kekuasaannya. Saya akan membawa Yundu ke luar negeri. Pertahankan Cina. Ngapain ke luar negeri? Pertahankan Cina. Ngapain ke luar negeri? Pertahankan apa? Cina. Ngapain ke luar negeri? Pertahankan tanah air. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Berani? Nggak takut? Takut apa aku harus takut? Anggota-anggota divisi bayangan kalian masih bisa melawan kebangkitan tulang naga. Meskipun kamu tidak takut, kamu juga harus memikirkan ibumu. Tahan sebentar, kecuali aku sembuh. Ibu, aku tahu. Ibu, dari kecil kamu selalu bilang padaku. Aku berbeda dari orang biasa. Katakan bahwa saya harus bersabar saat menghadapi masalah. Sebenarnya saya tidak tahu mengapa. Tunggu sampai saat yang tepat. Ibu akan memberitahumu. Ibu, ada hal-hal yang bisa ditahan. Tapi ada hal-hal yang tak bisa ditahan seumur hidup. Kadang, meskipun tidak bisa ditahan lagi, kita tetap harus bertahan. Kecuali aku sudah sembuh. Bu, aku mengerti. Gadis ini adalah... Dia adalah orangnya King Chuan. King Chuan. Dia. Bagaimana dia akhirnya tetap datang? Dia bilang hanya tersisa 1 tahun lagi umurnya. Mereka ingin memanggilku kembali untuk mewarisi perusahaan Yun Chuan. Tidak, aku tidak setuju. Sekarang kau sama sekali tidak boleh muncul di depan umum. Kecuali aku sudah meninggal. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan setuju. Tuan muda, Nyonya, ada yang sedang membuntuti kita. Mari kita pergi ke tempat yang aman dulu. Pada saat yang sama, juga merupakan salah satu dari 9 klan kuno. Perintah diteruskan ke bawah. Dengan biaya apapun, kendalikan ibunya. Bersikaplah jujur. Meskipun kamu tidak takut, kamu juga harus memikirkan ibumu. Bodoh. Tidak bisa menjaga Wang Shufen. Baiklah. Hadirin sekalian. Saya, putra mahkota keluarga Qin. Dan juga keturunan dari 3 keluarga teratas dari 9 keluarga kuno. Keluarga Wang, ahli kaligrafi. Bukankah keluarga Wang, ahli kaligrafi itu dibantai oleh Kaisar Qianlong? Bagaimana bisa masih ada keturunannya? Pasti bohong. Kalau kamu bilang begitu, ya begitu.
Keluarga Wang, para sarjana, sudah lama mundur. Tidak ada yang melanjutkan. Wilayah sang sarjana sudah lama tak ada penerusnya. Benarkah? Benar-benar pelayan sarjana ya? Ternyata keturunan kerajaan. Keluarga Wang Tianyun, 9 klan kuno, ahli kaligrafi suci. Penguasa ranah. Harus menguasai semua ilmu pengetahuan. Berbudi luhur. Orang yang memiliki ranah ahli kaligrafi suci adalah putra pilihan surga, yang terbaik di antara 10.000. Apakah kalian masih ada pertanyaan? Sembilan klan atasan. 3 keluarga bawahan memperkuat keluarga Li. Menyambut kepulangan Tuan Kaligrafer Agung. Keluarga Wang mengerahkan cabang keluarga Shu. Menyambut kepulangan Tuan Kaligrafer Agung. Menyambut kepulangan Tuan Kaligrafer Agung. Menyambut kepulangan Tuan Kaligrafer Agung ke posisinya. Kalian semua, berdirilah. Tidak perlu berdiri sejak dulu. Keluarga Wang dari suci buku 9 klan kuno. Pemegang wilayah. Merupakan bakat seorang kaisar. Setelah berpuluh-puluh ribu tahun, akhirnya seorang penguasa kembali. Semua orang juga tidak bisa menyembunyikan pengetahuannya. Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan dia adalah orang yang tidak dikenal? Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan dia adalah orang yang tidak dikenal? Sebaliknya, anakmu, Yun Aotian, selain memiliki nama yang terkenal, apalagi kemampuan dan kebaikan yang kumiliki, bagaimana dengan ibuku sekarang? Meskipun begitu, keluarga kami, keluarga Yun, memiliki 50% saham. Dan juga memiliki dukungan dari perusahaan Kinyongdian di belakang. Bukan kalian bisa seenaknya. Benar. Saya masih punya kakek. Saya masih punya istana Qinglong. Keluarga Wang, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Apakah kalian berani mengkhianati istana Qinglong? Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan asing telah berkolusi dengan istana Qinglong. Mereka menggunakan narkoba, judi, dan prostitusi untuk mengendalikan keturunan keluarga Qi. Mereka juga terpaksa. Kini saatnya untuk segera mengambil alih kendali grup Yun Chuan. Cari cara untuk melemahkan kekuatan mereka. Qin Mang mengerti kesulitan kalian semua. Karena terpaksa oleh keadaan. Maka aku tidak akan mempersulit kalian. Pertarungan akal atau kekerasan? Pertarungan akal atau kekerasan? Sekarang mereka dibantu oleh keluarga Long. Pertarungan kekerasan tidak akan berhasil. Menurut Wendou, saya tidak percaya. Apa yang saya lihat dan dengar selama bertahun-tahun di Wall Street lebih jelas. Masih kalah dibanding dia. Seorang pemuda kampung yang belum pernah keluar negeri. Tidak sopan. Saya keluar dari Wendou. Kamu juga keluar dengan caramu. Jangan bilang kita menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Perusahaan Longyan Shuai dan Su Chao terlibat paling dalam. Untuk mencabutnya, harus dimulai dari sini. Kalau begitu, gunakan perusahaan SY sebagai ujian. Tidak masalah, asal nanti kamu tidak mengingkari kalau kalah. Sama-sama. 1 bulan kemudian, saya akan memimpin Sgirl untuk mengikuti kontak yang diadakan oleh Yuanyang. Pada saat itu, Sgirl akan menjadi wanita nomor 1 di dunia. Saya beri kamu waktu 3 bulan. Jika kamu bisa melatih, seorang gadis yang data di semua aspek bisa melebihi Sgirl, maka saya yang kalah. Jika kamu bisa melatih seorang gadis utama yang data di semua aspek bisa melebihi Sgirl, maka saya yang kalah. Bagaimana? Ini tidak terlalu memberatkanmu kan? Lagi pula, kita semua terpilih karena kemampuan kita. Kekuatan itu adalah kekuatan yang dihasilkan dari praktik-praktik tersembunyi, kan? Qin Haotian, aku akan membuatmu mengerti bahwa bukan hanya orang-orang berkuasa yang pantas memiliki kekuatan. Orang-orang biasa yang kamu remehkan itu. Mereka yang sebenarnya memiliki apa yang disebut dengan kekuatan sejati. Aku sangat mengagumi rasa percaya dirimu. Tapi kadang-kadang, terlalu percaya diri justru bisa menjadi bahan tertawaan. Sekarang, kamu bahkan tidak memiliki tim. Apa yang bisa dibandingkan denganku untuk siapa yang bilang aku? Bukankah itu petugas keamanan yang aku lihat di pintu tadi? Petugas kebersihan. Atau itu resepsionis? Jin Shui,
Aku harus bilang pilihanmu dalam memilih orang ada masalah. Aku percaya dengan pilihanku. Aku juga percaya. Bagaimana hasil akhirnya? Hasilnya akan terlihat dalam rapat dewan direksi kita setelah 3 bulan. Baiklah, kalau begitu, kamu harus berusaha sebaik mungkin. Adikku. Aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti wanita. Kamu seharusnya lebih banyak belajar dariku. Gadis-gadis esku semuanya dipilih dengan cermat satu persatu di dalam kamar. Gila tanpa batas. Ayahku yang baik. Anda tidak bisa menikmati kesenangan sebagai seorang pria. Jangan harap saya seperti Anda. Apa syarat Anda masuk ke keluarga Yun waktu itu? Tidak perlu saya jelaskan, kan? Kembali ke Istana Pedang. Ayah saya. Anda tidak bisa menikmati kesenangan sebagai seorang pria. Jangan harap saya seperti Anda. Apa syaratmu saat itu ketika kamu menikah masuk ke keluarga Yun? Tidak perlu kukatakan lagi, kan? Kembali ke istana ini. Kau menahan malu dan beban selama bertahun-tahun. Tentu saja, kehilangan istrimu yang dibunuh secara paksa itu sangat menyakitkan, ya? Haha. Hal yang tidak bisa kau lakukan sebagai seorang ayah. Sebagai anakmu, aku telah melakukannya untukmu. Apa yang kau katakan? Ayah. 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 Apa syaratmu saat itu ketika kau menikah masuk ke keluarga Yun? Kembali ke istana. Rasa dirampok dan dibunuh secara paksa. Tidaklah enak, bukan? Apa yang kamu katakan? Ayah. Ayah. Tuan muda, tolong bersabar. Kami pasti akan berusaha membalaskan dendamu. Kebaikan dan keburukan pasti ada balasannya. Tuan muda, balasannya akan datang dalam 2 hari ke depan. Kamu benar-benar pikir kita bertiga bisa berhasil? Jangan panggil aku yang master lagi. Panggil aku Shui saja. Lalu, apakah kalian tidak percaya padaku? Atau kalian tidak percaya pada diri kalian sendiri? Ini memang sangat penting. Kami takut kami tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Iya, Shui Ge. Kami juga takut menyusahkanmu. Aku sudah mengerti semuanya dari Nenek Qin. Kalian adalah artis terbaik di perusahaan ini. Dan kalian juga pewaris tari Tianlong. Hanya saja kalian selalu enggan bekerja sama dengan Istana Naga Qin. Jadi kalian selalu ditekan. Jadi percayalah padaku. Kalian harus lebih percaya pada diri kalian sendiri. Ayo, biarkan aku melihat kemampuan kalian. Kalian harus percaya padaku. Tapi lebih penting lagi, percayalah pada diri kalian sendiri. Ayo, biarkan aku melihat kemampuan kalian. Saya keren, sayangku Bam. Pantat lembut BA seperti bar malam. Saya bintang-bintang. Bintang. Mobil hijau. Saya tangguh, saya menari twerking di jalan. Saya mobil ratu. Anda bertanya, saya mobil ratu. Saya mobil ratu. Saya mobil ratu. Saya adalah mobil queen. 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 Kalian harus percaya. Kalian harus lebih percaya pada diri kalian sendiri. Ayo, biarkan aku lihat seberapa hebat kalian. Tuan muda. Kakak Natal sudah berapa kali bilang. Jangan panggil aku Santo. Panggil aku Paman saja. Kalau kamu terus begitu, aku tidak senang. Jadi, benar sekali, kamu harus lebih banyak tersenyum. Senyummu benar-benar cantik. Kakak Cenan, kau mencariku ada apa? Album pertama girl group Yar kita sudah dirilis. Penayangan globalnya melampaui 10 miliar. Aku adalah Nezha ke-101. Tuan Yun. Sekarang penjualannya Girl sudah mengalahkan kita. Mereka yang pertama, kita yang kedua. Kamu harus pikirkan cara untuk membantu kita. Jangan khawatir, mereka hanya beruntung sedikit. Mereka tidak akan bisa membuat gelombang besar. Serius. Saya sedang memikirkan cara,
Mereka sedang menciptakan gelombang demi gelombang. Benci. Tuan Yuan sudah selesai. Apakah kamu sudah punya rencana? Sudah. Mereka tidak berbeda denganmu, tidak cocok dengan pakaian itu. Hati-hati. Tidak disangka, meski kalian tidak terlihat begitu menarik. Tapi tubuh kalian cukup bagus. Benar kan? Kalian mau apa? Aku mau apa? Kalian bertiga kan sedang naik daun. Tentu saja mengundang kalian. Kita harus memanfaatkan momentum ini. Kita masih punya waktu setengah bulan lagi. Segera hubungi Departemen Humas merek barang mewah top global. Katakan pada mereka bahwa kami bersedia menjadi duta gratis selama setahun. Menjadi duta untuk produk apapun yang mereka miliki. Kami ingin mereka segera meningkatkan popularitas internasional. Jangan biarkan mereka menjadi bintang lokal dalam waktu setengah bulan. Targetkan global. Baik, juga hubungi Zhang Zhao untuk membuatkan mereka sebuah film. Anggaran tidak terbatas. Asalkan mulai syuting dalam bulan ini, itu sudah cukup. Sampaikan pesan ini kepada wartawan media. Beritahu mereka juga. Saya dengar Tony sedang di Tokyo. Kita segera terbang ke sana untuk membuat dia tampil sebentar. Apakah kita perlu mengundang sutradara internasional atau film internasional? Tidak perlu. Saya ingin mereka membawa Yun Gong Zhao ke pasar internasional. Apa yang ingin saya lakukan? Kalian bertiga bukan lagi sedang naik daun? Tentu saja saya akan meminta kalian untuk meminta maaf. Kalian belum juga melepaskan kami. Tunggu sampai kakak Shuyi datang. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Jangan pandang saya seperti itu, saya takut. Apakah kamu yakin kakak Shui MU bisa menemukan tempat ini? Lepaskan mereka, aku yang tinggal. Jangan terburu-buru. Dong Rui. Kamu yang terakhir. Sekarang kamu yang pertama. Berikan kesempatan padaku, berdirilah dengan benar. Aku yang pertama, lalu yang lainnya juga dapat bagian. Baik? Kalau begitu, aku mulai dari kamu. Tenang. Kakak akan memperlakukanmu dengan baik. Kiao Qian. Ini caramu bersaing denganku, kan? Kenapa Jin Shui lagi-lagi merusak rencanaku? Benar-benar seorang ibu tua yang menyebalkan. Lepaskan mereka. Aku susah payah membawa mereka ke sini. Bagaimana mungkin bisa dilepas begitu saja? Saya akan katakan sekali lagi. Lepaskan mereka. Jangan marah-marah padaku. Saya takut. Saya hanya sedikit terguncang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Berani kamu. Lihat, berani tidak kamu? Beri sedikit, beri sedikit. Tidak apa-apa, kau turunkan dia dulu. Kita bicarakan baik-baik. Apa yang harus kau lakukan supaya mereka bisa dilepas? Omong-omong, aku sangat suka sikapmu sekarang. Lepaskan dia. Ayo, ayo, ayo. Kita bahas yang kedua. Kamu juga sudah lihat. Asalkan kamu bicara baik-baik dengan saya. Saya ini orang yang tidak bisa diajak bicara dengan cara yang tidak masuk akal. Shuig, kalian cepat pergi. Jangan khawatirkan saya. Shuige, kamu bawa San Mei dan Erniu pergi. Kalau perlu, saya akan mati. Sungguh menyentuh. Ini benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Tolonglah, jangan banyak bicara. Jangan berdiri terlalu tinggi di depanku. Berlutut dan katakan itu.
Ini benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Tolong, jangan banyak bicara. Jangan berdiri terlalu tinggi di depanku. Berkata, kamu. Qin Shui, saya hanya akan melihat. Tanpa gelang ini, apa yang masih bisa kamu lakukan? Lu Yege, jangan. Kamu benar-benar jangan keluar dari penjara. Aku takut. Anakku, kamu ditakdirkan berbeda dari orang biasa lainnya. Segala sesuatu harus sabar sedikit. Sangat bagus, saya puas dengan penampilanmu sekarang. Ayo, lepaskan dia. Masih terdiam? Mau apa? Cepat ambilkan foto untuk Suige. Posisi ini sangat bagus. Jangan terlalu banyak meminta. Sekarang sikapmu, saya jadi kurang puas. Sekarang sudah bisa, kan? Awalnya saya berencana untuk membuat film romantis hari ini. Tapi saya terharu dengan tindakan berani dan setia Tuan Qin, jadi saya memutuskan. Bagaimana kalau saya buatkan kalian sebuah kisah cinta yang menyentuh hati? Bagaimana? Ayo, lepaskan pakaian mereka. Ayo, lepaskan pakaian mereka. Duel. Lepaskan dia. Kakak Xielan. Pedang dan tombak tak terhitung. Hati-hati kau. Ya. Lepaskan saja, saudara. Lepaskan dia. Siapa yang tahu apa lagi yang bisa dia lakukan? Bunuh dia, Kaisar Qianlong tidak akan melepaskanmu. Aku tidak takut mati. Orang seperti itu tidak layak. Kakak Shannan. Dengarkan kata-kata kakak Shui Mu. Cepat lepaskan aku. Sayang sekali drama yang bagus berakhir. Qin Haotian, kenapa kamu selalu menyelesaikan masalah dengan cara rendah seperti ini? Bisakah kamu memberitahu seperti pria sejati? Janji di bulan Maret segera tiba. Nanti kita lihat siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Kita akan berbicara dengan kekuatan kita. Qin Shuyu. Tunggu saja. Kiao Lauti, kenapa kamu selalu menyelesaikan masalah dengan cara rendah seperti ini? Aku bilang padamu, janji di bulan Maret akan segera tiba. Saat itu, siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Kita akan berbicara dengan kekuatan kita. Rumah sakit surat cinta. Tunggu saja. Halo. Menurut rencanamu, semua pekerjaan promosi sudah selesai dilaksanakan. Sekarang popularitas dan reputasinya menduduki peringkat pertama di dunia. Hari ini, penyelenggara acara Erlangsiu juga telah mengirimkan undangannya. Kerja bagus. Tapi, apapun yang terjadi, kita tidak bisa ikut serta dalam kegiatan jorok itu. Namun, sudah setengah bulan berlalu. Tidak ada kabar dari Qin Haotian. Apa dia benar-benar menyerah begitu saja? Orang ini licik dan curang. Sebenarnya dia tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Tidak akan berhenti dengan mudah. Saudari Shengnan, kamu harus selalu memperhatikan gerak-geriknya. Tidak baik, tidak baik. Tonton berita. Baru-baru ini, grup wanita populer Waker terlibat dalam skandal pemalsuan Zhao Mei. Menurut sumber yang tahu, 3 anggota dan bos mereka bersama-sama berada di ruang terlarang untuk pelatihan. Berdasarkan video yang bocor, bisa terlihat. Keempat orang itu memberi petunjuk bahwa permainan ini penuh trik. Dengan batasan yang sangat besar. Qin Haotian, bajingan itu, benar-benar tidak segan-segan melakukan apa saja. Qin Haotian, bajingan itu, benar-benar tidak segan-segan melakukan apa saja. Siapa yang memuji saya? Tuan Lin, saya rasa kalian sudah menonton film yang saya kirimkan ke sutradara, kan? Bagaimana? Suka tidak? Terima kasih ya. Saya sangat suka. Masih bisa tersenyum meski sudah di ujung maut. Kalau begitu, saya berharap kamu bisa melewati ujian ini dengan lancar.
Rapat Dewan Direksi akan dimulai sore ini, Qin Shu. Saya ingin melihat bagaimana kamu mengatasi kekacauan ini. Berfokus pada laporan. Banyak wartawan berkumpul di depan kantor. Halangi mereka. Halangi, suruh orang memasukkan anaknya. Airnya jadi buruk. Qin Xiaotian membiarkan wartawan masuk. Ginza, Ginza. Apakah video di internet itu benar? Apakah kau dan Yeko itu benar-benar? Apakah kau benar-benar bermain game? Apakah Yeko itu hasil pengaturan gelapnya? Tolong jawab. Tuan Qi, tolong jawab. Tenang semua. Bagian humas perusahaan kami akan segera mengirimkan siaran pers. Silakan menunggu kabar selanjutnya. Baiklah, silakan kembali. 36 strategi ke-34, strategi daging busuk, strategi ke-30, mengubah posisi tamu menjadi tuan rumah. Hei, sore nanti ada rapat Dewan Direksi. Saatnya untuk menentukan pemenang sesuai kesepakatan. Cui, kenapa kamu masih bisa tertawa? 36 strategi ke-34, strategi daging busuk, strategi ke-30. Melawan dengan kekuatan utama. Sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan serangan balik. Dengan cara mereka sendiri. Kembalikan kepada diri mereka sendiri. Siapa yang menyutradarai sandiwara ini? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Tuan Qin, kau sudah menonton semua film yang kukirim ke sutradara kalian, kan? Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Masih bisa tertawa saat ajal mendekat. Saya berharap Anda bisa melewati ujian ini dengan lancar. Saya yakin semua orang sudah melihat tren panas tentang Qin Shui dan kekacauan yang ditimbulkan oleh gadis-gadisnya, kan? Tenggat waktu 3 bulan sudah tiba. Saya rasa dia hari ini seharusnya tidak punya muka untuk menghadiri jamuan kita. Saya tidak pernah percaya seorang pemuda yang kurang pengalaman bisa menggulingkan langit kami di Yunsong. Sekarang Qin Chuan sudah tiada. Grup Yun Chuan kini tanpa pemimpin. Saatnya memilih penerus yang tepat dari leluhur kita. Iya, benar. Saya selalu bilang, Tuan Yun Naotian adalah pilihan yang tak tertandingi. Benar, benar. Pilihan Master Yun adalah elit. Ya, dan Cheng Shuxia itu benar-benar brengsek. Karena kita semua sepakat. Maka saya umumkan. Aku tidak tidur. Karena semua sepakat. Maka aku umumkan aku tidak tidur. Qin Shui, bagaimana kau masih berani datang? Tapi jujur saja, karya MU benar-benar bagus. Aku sampai tidak tahan mengunduhnya di ponsel dan berkali-kali mempelajarinya. Kau sudah mencoreng wajah grup Yun Chuan. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera pergi dari sini. Pergi. 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 Tenang semua, jangan khawatir. Pertunjukan yang menarik akan segera dimulai. Girl Group SGO di bawah naungan perusahaan SY terlibat dalam transaksi susila. Dan pemimpinnya, Yun Aotian, dengan sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli perusahaan lain demi mencapai tujuannya. Memohon kenaikan pangkat dengan cara apapun. Oh iya, trending topik pertama sekarang masih membahas tentang keburukanmu. Ming Aotian, aku menyarankanmu. Hati-hati saat keluar. Jangan sampai dilempar telur. Sekarang, siapa yang memegang posisi ketua? Sui, silakan. Sui, silakan Sui, silakan. Sui. Akhirnya badai telah berlalu. Nishiti telah menyelesaikan keinginan almarhum ayahnya semasa hidup. Merebut kembali apa yang menjadi milik keluarga Qin kalian. Menebus kesulitan lagi. Nona Luo, kenapa tatapanmu padaku hari ini terasa aneh? Tuan Qin benar-benar jenius. Silakan ceritakan saja. Saat pertama kali bertemu denganku, kau bilang tidak tertarik padaku. Kalau begitu, jika aku tidak salah, sekarang seharusnya kau sudah sedikit tertarik, kan?
Bukan. Sekarang aku sangat tertarik padamu. Hah? Ah, itu. Nona Lu, ada urusan apa yang membawa Anda ke sini kali ini? Tentu saja untuk membahas masalah pernikahan kita. Grup Incuan sekarang sudah berada di tangan Anda. Kita seharusnya melanjutkan rencana langkah berikutnya. Namun, tentang itu, apakah Anda berbagi?